duluan mana? Manusia purba atau Adam? Back to Quran. Nah teman-teman, di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwasannya ada loh di dalam Al-Quran ayat yang membicarakan tentang penciptaan manusia purba, atau dalam istilah Al-Qurannya adalah Al-Bashar. Bagi yang belum nonton videonya silahkan ditonton videonya sebelum video ini pas. Nah teman-teman, kita umat Islam pada umumnya menganggap bahwasannya manusia pertama adalah Adam, karena kita menelusuri awal mula manusia dari surat Al-Baqarah ayat 30. Nah kesimpulan ini adalah keliru. Untuk mengetahui asal mula penciptaan manusia itu harusnya merujuk ke surat Shad ayat 71. Nah teman-teman, lantas mana yang lebih dulu, manusia purba atau Adam? Ya jelas manusia purba. Bahkan hal ini dikonfirmasi oleh sains yang menyatakan bahwasannya manusia purba itu dideteksi sudah ada di bumi sejak 500.000 tahun yang lalu. Nah sedangkan manusia modern diperkirakan baru ada di bumi 10.000 tahun lalu. Jadi jauh lebih tua manusia purba. Oke. Nah tapi teman-teman, kita harus perhatikan bahwasannya manusia purba yang terakhir ini jenisnya adalah Homo erectus. Sedangkan peralihan ke manusia modern adalah Homo sapiens. Saya pengen teman-teman fokus kepada Homo erectus. Erectus ini kan artinya tegak, oke? Artinya manusia purba jenis Homo erectus adalah manusia purba yang sudah tegak seperti manusia modern. Artinya dia transisi terakhir sebelum Homo sapiens. Nah terkait penegakan manusia purba, yang mana manusia purba dulu bungkuk kemudian ditegakkan. Nah teman-teman silahkan rujuk ke surat Shad ayat 72, surat Al-A'la ayat 2, surat Al-Infitor ayat 7. Ternyata di dalam Al-Quran Allah juga menggambarkan bagaimana Allah menciptakan manusia purba yang dulunya bungkuk kemudian ditegakkan. Saya bacakan ayatnya. Surat Shad ayat 72, Allah berfirman, "Fa'idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi." Dan ketika aku tegakkan dia, aku seimbangkan dia. Nah bagi teman-teman yang gak familiar dengan kata-kata sawwa, nah teman-teman silakan merujuk ke kata-kata imam sebelum sholat. Imam selalu mengatakan sawu sufufakum, oke, yang artinya luruskan, oke, tegakkan, ya kan, seperti itu, dan seimbangkan. Nah inilah yang Allah lakukan kepada manusia purba, ditegakkan. Oke, ayat yang sama teman-teman juga bisa lihat di surat Al-A'la ayat 2. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Jadi setelah proses penciptaan ada proses sawwa, yaitu penegakkan, mirip dengan Homo erectus. Oke. Kemudian teman-teman juga bisa merujuk ke surat Al-Infitor ayat 7. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakanmu kemudian menegakkanmu sehingga engkau lurus. Oke. Jadi ayat 172 Al-A'la ayat 2, Al-Infitor ayat 7 ini sesuai dengan fakta sains yang menyatakan bahwasannya Homo atau manusia purba sebelum dia menjadi manusia modern yang terakhir adalah Homo erectus. Oke, jadi manusia purba yang sudah ditegakkan. Jadi ada proses penegakan pada struktur tubuh manusia sebelum diberikan akal atau intelektualitas. Nah, lantas apa yang membuat manusia bertransisi dari manusia purba ke manusia modern? Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Komen di bawah kalau kalian tahu ya. Share video ini kalau kalian suka, jangan lupa follow.